Teman-teman, ada satu bulan yang sering banget loh kita lewatin gitu aja. Padahal di dalamnya itu tersimpan kunci buat kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan. Yuk kita bedah bareng-bareng seluk-beluk fikih bulan Sya'ban. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa Ramadan tuh datangnya cepet banget dan kita kayak belum siap baik mental maupun spiritual? Rasanya kayak langsung nyemplung aja gitu tanpa pemanasan. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, ternyata nih rahasia buat dapetin Ramadan yang luar biasa itu mungkin bukan ada di bulan Ramadan itu sendiri, tapi justru tersembunyi di bulan yang persis ada sebelumnya. Bulan inilah yang jadi landasan pacu spiritual kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, Sya'ban sebagai jembatan yang sering kita abaikan buat menuju Ramadan. Metafora jembatan ini penting banget buat kita pahami. Jadi, kenapa Sya'ban ini begitu istimewa? Ada 3 alasan utama nih. Pertama, posisinya itu kejepit di antara 2 bulan agung, Rajab dan Ramadan, yang bikin bulan ini sering dilalaikan orang. Kedua, dia itu fungsinya persis kayak jembatan spiritual, masa transisi buat siap-siap. Dan yang paling krusial, ini adalah bulan di mana catatan amal tarunan kita semua diangkat kepada Allah. Sekarang kita geser ke praktik ibadah yang paling menonjol di bulan ini, yaitu puasa. Kita bakal lihat gimana Sya'ban itu jadi bulannya puasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia nih buktinya kuat banget. Kesaksian langsung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bilang, aku nggak pernah lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku juga nggak pernah lihat beliau puasa sunnah lebih banyak dibanding di bulan Sya'ban. Ini bukti utama betapa beliau memaksimalkan banget puasa di bulan ini. Eits, tapi ada poin penting di sini. Kalau ada riwayat lain yang bilang beliau puasa seluruhnya, maksudnya itu adalah beliau puasa di sebagian besar harinya. Bukan sebulan penuh non-stop dari tanggal 1 sampai akhir. Ini sengaja untuk ngebedain sama puasa wajib di bulan Ramadan. Pertanyaan logis berikutnya kan, kenapa? Kenapa Rasulullah SAW milih bulan Sya'ban buat memperbanyak puasanya? Pasti ada hikmah yang dalam banget di baliknya. Nah, ternyata beliau sendiri yang ngejelasin loh, alasannya ada 2. Pertama, itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadan. Jadi beribadah di saat orang lain lagi lalai itu punya keutamaan sendiri. Kedua, dan ini penting banget, pada bulan itu amal-amal diangkat kepada Rob semesta alam. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Oke, setelah kita tahu keutamaannya, kita perlu tahu aturannya kan? Yuk kita masuk ke bagian ketiga, aturan fikih buat puasa di bulan Sya'ban. Soalnya, ibadah itu bukan cuma soal semangat, tapi juga soal ketepatan. Ada satu aturan spesifik yang perlu banget kita perhatiin. Jadi, ada larangan buat memulai puasa sunnah yang baru di paruh kedua bulan Sya'ban ya, setelah tanggal 15. Tujuannya apa? Biar kita nyimpen energi buat Ramadan. Tapi larangan ini nggak mutlak ya. Coba kita lihat di sini biar jelas. Larangan ini berlaku buat orang yang baru mau mulai puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban dan sebelumnya emang nggak punya kebiasaan puasa. Nah, ada pengecualiannya nih. Ini nggak berlaku buat yang udah punya rutinitas kayak puasa Senin Kamis atau yang paling penting buat mereka yang lagi bayar utang puasa Ramadan. Dan ini dikuatin lagi sama perkataan Aisyah. Beliau bilang, beliau itu biasanya baru bisa lunasin utang puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Ini nunjukin kalau Sya'ban itu waktu terakhir dan terbaik buat nyelesain semua tanggungan puasa wajib sebelum Ramadan berikutnya datang. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering jadi omongan dan kadang jadi perdebatan, malam nisfu Sya'ban. Yuk kita coba bedah apa kata para ulama soal ini secara ilmiah dan seimbang. Pertama, definisinya dulu ya, apa sih nisfu Sya'ban itu? Simpelnya, ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam di tanggal 15 Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah. Nah, dasar utama dari semua diskusi ini adalah sebuah hadis yang bunyinya, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Hadis inilah yang jadi pusat pembahasannya. Terus, gimana para ulama memandang hadis ini? Sikap mereka bisa kita kelompokkan jadi 3. Pendapat pertama bilang hadisnya lemah, jadi ya udah nggak ada keutamaan khusus di malam itu. Pendapat kedua, dan ini dipegang banyak ulama, bilang hadisnya hasan atau baik. Artinya, malam itu memang punya keutamaan berupa ampunan umum, tapi, dan ini penting, nggak ada amalan spesifik yang dianjurkan.
Pendapat ketiga, berdasarkan praktik sebagian tabi'in, bilang boleh-boleh aja memperbanyak ibadah umum kayak sholat, zikir, dan doa, tapi tanpa ritual atau tata cara khusus. Nah, disinilah kita semua harus ekstra hati-hati. Seiring dengan adanya dalil yang syahih, banyak juga beredar narasi-narasi palsu yang dikaitkan dengan malam ini. Kita harus waspada sama riwayat-riwayat yang dibuat-buat. Ancamannya nggak main-main loh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa menyampaikan hadis dariku yang ia sangka dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua pendusta. Ini pengingat yang serius banget buat kita supaya selalu cek sumber sebelum membagikan informasi. Oke, terakhir, yuk kita tarik benang merah dari semua ini. Gimana caranya kita menjadikan Sya'ban sebagai persiapan terbaik menuju Ramadan yang sesuai dengan petunjuk yang lurus dan seimbang? Ternyata, selain puasa, para ulama terdahulu punya kebiasaan yang luar biasa. Mereka menyebut Sya'ban sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Beberapa dari mereka bahkan sampai nutup tokonya loh, cuma buat fokus interaksi sama Al-Quran. Ini adalah waktu yang pas banget buat kita mulai ngebangun lagi kebiasaan baca Quran setiap hari. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Tujuannya itu bukan intensitas yang meledak-ledak di awal terus nanti malah hilang. Tujuan utamanya adalah membangun konsistensi. Sebuah kebiasaan kecil yang berkelanjutan itu jauh lebih baik daripada ledakan ibadah sesaat. Dan ini adalah prinsip emas dari Nabi kita. Beliau bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Prinsip inilah yang seharusnya kita terapkan dalam persiapan kita menyambut Ramadan di bulan Sya'ban. Sebagai penutup, coba deh renungkan kalimat ini. Jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah jalan yang paling berat atau paling sulit, melainkan jalan yang paling lurus dan paling konsisten. Semoga penjelasan ini membantu kita semua memanfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya ya.